Oke ya, selamat malam teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya sekali lagi mohon maaf karena terlambat terlalu lama ya. Tadi di tempat teman-teman hujan juga nggak? Hujan. Terus juga saya itu gini, ya mungkin alah-alasan gitu ya. Tapi ini sebenarnya ya sedikit informasi. Jadi tahun lalu kan saya operasi mata. Nah, salah satu pantangannya dari dokter tuh matanya nggak boleh kena air hujan. Sebenarnya udah berjalan setahun lebih sejak operasi itu berlangsung ya. Tapi ya karena apa ya? Karena saya mungkin parno gitu ya, paranoid itu. Sehingga saya sampai sekarang belum berani langsung kena air itu belum berani. Mungkin kalau hujannya masih rintik-rintik, itu kan kalau ditutup helmnya gini, kan helmnya jadi titik-titik gitu kan, bikin nggak jelas. Tapi kan nggak masih mending lah, gitu. Saya masih kira-kira. Lah kalau hujannya deras, nah itu saya kebingungan gimana ngatasinnya. Nah, gitu. Ya, kemarin juga di kelas apa itu ya, kelas reguler pas hari apa itu ya, Jumat kalau nggak salah kan hujan terus. Itu dua kelas juga saya nggak datang, akhirnya diganti online. Tapi kan kalau di kelas ini karena hybrid, jadi teman-teman yang offline itu nggak bisa ikut online. Kecuali pindah kelas itu kan. Tapi kalau yang online bisa ikut offline. Jadi lebih istimewa ternyata yang online ya. Gitu. Oke, teman-teman sekalian, tadi di grup juga ada beberapa yang izin, yang mungkin berhalangan, tapi saya seneng ternyata kelas musik digital yang sekarang ini mahasiswanya banyak, yang ikut offline juga lumayan banyak. Nah, terus hari ini kita nggak teori lagi, jadi hari ini kita akan praktik. Nanti teorinya setelah libur. Setelah libur kita baru teori lagi, sekali lagi ya, tentang akord. Jadi untuk pertemuan kali ini dan minggu depan kita isi dengan praktik. Nah, sebelumnya silahkan memasang headphone-nya. Kalau nggak bawa headphone, headphone-nya di sebelah sana. Boleh diambil. Silakan. Teman-teman yang online sesi luar. Ada tiga orang. Monggo, monggo. Oh ya, saya sambil cek suara ya. Tadi lupa. Teman-teman yang online, suara saya apakah terdengar dengan jelas? Terdengar. Dengar Bu, cukup jelas. Oke, oke, oke. Sudah? Yuk kita isi presensi dulu ya. Oh, lali dong isi presensi. Untuk presensi teman-teman yang online, nanti ke langsung Mas Ical yang isi presensinya ya. Oh ya, gitu. Arif Laksana Bintang, izin di grup. Khalifah, Daniel Riki, Diki Gea, Diki Gea, Diki Putra, Diki Gea, Diki Putra, Habib Mukti, Muhammad Baihaqi, Najla Syafa, izin di grup. Oke. Seli Anjani. Minggu lalu Seli nggak masuk ya? Oh iya sudah. Karena kemarin kan saya lupa, saya mau sing telat gitu kan. Ternyata makanya saya tanya, Seli atau yang lain. Winanda Fajrin. Fajrin. Terus Ananda Prayogi. Oke. Nah, tadi yang WA saya apakah Ananda Prayogi? Bukan ya? Apa ya?
berhalangan hadir. Kan sebenarnya pengen masuk gitu, cuman apa lagi sakit apa gimana itu. Wiki Maulana, Wiki Maulana, Gernat Adam, apa Gernat Adam? Oh iya, Gernat Adam deh kayaknya. Nah, isu apa ya Gernat Adam bisa lupa. Hmm. Muhammad Afif Fuadi, Randy Firmansyah. Oh, ini satu Gernat. Terus yang itu Yunus. Ini yang belum pernah masuk sama sekali Gernat, Yunus sama Arif. Arif Laksana. Yang online Muhammad Arif. Oke, oke. Ini udah. Oke ya teman-teman sekalian, jadi kita mulai berkenalan dengan aplikasi FL Studio. Nah ini kebetulan yang terinstall di sini FL Studio 20. Untuk teman-teman yang sudah terbiasa main FL tentunya ya sudah kenal ya dengan FL. Jadi ini perkenalan ulang, biar tambah sayang sama FL. Terus saya minta mohon bersabar karena tentunya yang jadi standar saya mengajar sekarang itu teman-teman yang benar-benar baru berkenalan dengan FL. Jadi teman-teman yang sudah berkenalan mungkin ada pikiran seperti ini dalam atau batin gitu ya. Alah, itu aku ngerti gitu ya. Tapi makanya saya meminta untuk teman-teman yang sudah berkenalan dengan FL, sudah kenal dengan FL untuk bersabar ya kita ikuti apa namanya step by step-nya gitu. Oke ya, yang pertama tampilannya itu seperti ini ya, seperti kita tahu. Nah, terus untuk eh, tampilan yang belum kita gunakan itu sebaiknya kita close. Jadi biar bersih gitu halamannya. Yang pertama ini, yang kiri ini, yang kiri ini kita close aja ya. Tadi nggak muncul silangnya, jadi ditarik dulu, ditarik. Misalnya ya, gini tadi kan, nah, terus muncul silangnya, di close aja. Terus ini halaman playlistnya juga kita close dulu. Ini mixernya di close dulu. Nah, terus tampilannya yang ada channel tag-nya ini. Oke, kita kenalan satu-satu ya. Ini ada file. Nah, file ini untuk nge-save, untuk membuka, untuk ngekspor dan lain-lain. Kemudian edit ini ya sebenarnya ini bisa pakai shortcut ya kalau hanya nge-cut, nge-copy gitu ya. Kita bisa yang sudah biasa kita pakai di Word itu kalau mau di apa yang dipotong itu kita pakai Ctrl X di cut. Kalau mau copy ya kita pakai Ctrl C. Kalau pastenya atau paste-nya kita bisa pakai Ctrl V. Tuh. Nah, terus add ini kita bisa pilih instrumen yang kita inginkan. Jadi teman-teman nanti bisa coba semua instrumen yang ada di FL. Atau misalnya nggak puas dengan yang disediakan FL, teman-teman bisa nyari plugin gitu untuk ya ditaruh di sini sehingga suaranya kalau plugin kan lebih real ya daripada yang ada di sini. Tuh. Nah, kemudian eh, nah ini misalnya di option ya, di option ini kita bisa ngatur misalnya ada yang nggak bunyi gitu di headphone-nya, nah kita bisa atur di sini ya. Biasanya tuh di sininya. Nah, ini ada pilihan beberapa. Kita bisa atur di sini. Nah, terus kita bisa atur juga untuk apa sebenarnya? Birama. Nah, untuk biramanya. Jadi nanti kita bisa, nah di sini ya. Terus project, kita klik saya tak ulang ya. Untuk ngatur birama. Jadi kan birama tuh macam-macam ya. Ada 4/4, 2/4, 3/4, dan seterusnya. Nah, kita bisa atur di sini. Karena yang defaultnya yang tampil itu biasanya 4/4. Jadi satu birama ada 4 ketukan. Itu kita bisa ubah. Kita bisa ubah di option ini. Terus general setting. Terus project. Nah, ini kan ada apa sih? Numerator sama denominator.
Nah ini yang 4 yang sebelah sini, ini adalah 4 yang atas. Jadi kan 4/4 itu. Ini 4 yang bawah. Kalau ini yang kita ganti, misalnya 3, nanti tampilannya otomatis akan berubah jadi 3/4. Jadi hanya ada 3 ketukan. Nanti kita coba ya, kalau sudah muncul piano roll-nya. Terus eh, pindah agak ke kanan sedikit, ini ada indikator part ini ya, maksudnya ini pattern. Yang kalau dia nyala yang apa sih, oranye, berarti yang sedang aktif adalah halaman pattern. Pattern itu pola ya. Halaman pola di mana nanti kita akan menuliskan atau menyusun pola yang kita inginkan, entah itu melodi, entah itu akord, dan yang lain-lainnya. Nah, kalau yang aktif yang song, yang bawahnya, itu berarti yang sedang, yang nyala yang song, yang hijau, berarti yang sedang aktif adalah halaman playlist yang tadi kita close. Nah ini. Halaman playlist itu untuk meletakkan eh, halaman demi halaman yang kita buat. Misalnya nih, pattern satu atau halaman satu, halaman pola satu. Nah, kita bisa copy di sini. Tinggal klik aja. Gini. Nanti sih akan tercopy. Misalnya nanti ada halaman dua, berarti ya wes tinggal di sini klik. Nah, ini halaman dua dan seterusnya. Kita bisa bunyikan bareng-bareng di sini. Oke, terus lanjut ke ini bisa tombol play sama tombol stop. Kita juga bisa fungsikan pakai tombol spasi di keyboard ya. Nah, terus ini ada tombol rekam. Tapi terus terang saya belum pernah menggunakan merekam audio pakai aplikasi Fruity Loop. Biasanya kalau audio, misalnya apa ya? Saya ngisi vokal gitu. Biasanya saya ngambil, kok ngambil? Ya ngambil suaranya, take vokalnya tuh pakai Adobe Audition. Jadi nggak pakai FL. Saya belum pernah nyoba. Terus sebelah kanannya lagi, nah ini ada indikator tempo 130.000. Nah, nanti yang teman-teman perhatikan yang angka yang besar saja, yang 130 saja. Yang angka 00 yang kecil nggak usah diutak-atik ya. Jadi biarkan gitu aja. Misalnya nih, 130 itu kan termasuk temponya cepet ya. Temponya cepet. Nah, kita kalau melambatkan tinggal ditaruh aja kursornya di sini, terus di scroll. Scroll itu berarti yang gelindingannya apa ini rodanya yang ada di mouse itu ya. Jadi tinggal scroll ke bawah untuk mengurangi, scroll ke atas untuk menambah. Contohnya, nah ini di sebelahnya ini yang kayak timbangan ini ya. Ini kan sebenarnya dia indikator metronom. Metronom itu alat untuk deteksi cepat lambatnya ketukan gitu. Itu metronom. Nah, ini misalnya dibunyikan. Nah, ini ya. Jadi 118 saja cepat ya. Sebenarnya kalau kita ngomong soal tempo, tempo itu seperti langkah ya. Kemarin saya ibaratkan seperti jam dinding yang berdetak itu. Jam dinding yang berdetak tuh ya dia akan ajak, dia konstan, nggak akan melambat, terus cepat, nggak akan gitu. Jadi kalau misalnya 1 detik itu tek tek segitu ya dia akan segitu terus. Nah kitalah yang akan atau harus mengejarnya. Nah dalam satu lagu juga seperti itu. Tapi kok ini tidak. Nah, nah terus misalnya kalau tempo yang cepat, nanti teman-teman boleh boleh nyoba ya, nyoba sendiri. Tempo yang cepat itu misalnya 100, 100 itu termasuk cepat ya. Gini. Nah, misalnya, nah ini. Ini kalau lagu temponya segini ya lumayan cepat ya. Jadi misalnya lagu yang temponya itu sedang gitu. Lagu-lagu yang umumnya ya, umumnya dia tuh biasanya temponya sekitar 70 gitu, 70, 60 atau lek rodok cepet titik ya 80 gitu ya. Nanti teman-teman boleh coba sendiri. Nah, kalau misalnya nggak pengen bunyi metronomnya, ya wis ini indikatornya dimatikan aja. Yang penting kita sudah tahu gambarannya, oh tempo 100 tuh segini, tempo 70 segini dan seterusnya. Tuh. Terus kita beralih ke sini. Sebelah sini kan ada tulisan pattern satu. Nah, pattern ini maksudnya halaman ya. Tadi saya bilang ini kalau indikatornya kuning atau orange berarti yang sedang aktif itu halaman pattern ini. Pattern satu berarti halaman satu. Kalau pattern dua berarti kita tinggal scroll aja ke atas. Gitu. Pattern tiga, empat, lima dan seterusnya. Itu ya. Ini juga di scroll aja, nggak usah diklik. Di scroll nanti akan pindah.
Oh ya, kalau misalnya saya tambah sedikit, kalau misalnya saya bilang klik, berarti klik kiri. Kalau klik kanan, saya akan bilang klik kanan. Itu ya. Nah, terus ini di sini tuh untuk memunculkan yang kita sembunyikan tadi. Ini untuk memunculkan playlist yang halaman akhir lah ya, untuk nyetel bareng-bareng. Nah, terus ini piano roll. Tapi nanti kita akan piano roll tuh maksud saya yang halaman untuk kita bikin pola ya, namanya piano roll. Nah, piano roll ini seperti saya bilang tadi, ini kan ditampilannya dalam satu birama itu ada 4 ketukan. Karena defaultnya kan 4/4 ya. Gini. Nah, terus kita nggak boleh pakai kira-kira nih kalau di piano roll. Nggak boleh kira-kira, oh satu ketuk itu misalnya, oh, nanti dulu deh, nanti piano roll saya skip dulu ya. Kita pilih instrumen dulu. Ini soalnya drum kali aku. Atas ini untuk memunculkan atau menyembunyikan channel rec tadi atau listnya instrumen yang kita pilih. Nah, terus ini mixer. Mixer ini kalau teman-teman mau mengolah suaranya itu lebih apa namanya ya, lebih bagus lagi, teman bisa menggunakan mixer ini. Oke, kita langsung beralih ke piano roll ya. Tadi menambahkan instrumen kita bisa menggunakan ini. Terus pilih di sini ya, macam-macam. Atau bisa juga pakai tanda plus yang ada di sini. Klik aja. Nanti akan muncul ini. Terus misalnya di sini FL Keys ini piano, jadi suara piano gitu. Nah, untuk yang lain-lainnya, misalnya kayak apa nih, drum tuh nih FPC ini drum ya, atau yang di sini tuh yang tadi awal, nah ini juga drum. Kita bisa pilih di sini. Ini FPC ini drum. Terus kita bisa pilih yang di sini, citrus ini ya. Citrusnya kalau kita klik, nah kemudian akan muncul ini. Terus ini ada panah ke kiri dan ke kanan. Kita pilih salah satu aja. Ini diklik kanan. Kalau diklik kanan, nah, maka akan muncul instrumen-instrumen yang apa ya beragam ya. Nanti kita bisa pilih salah satu di sini. Boleh coba apapun itu silahkan. Hmm. Terus kalau misalnya instrumen yang ini nggak kalian gunakan, iya, Wik, nggak digunakan, ini indikator yang apa tadi hijau, ini boleh dimatikan dulu. Nah, saya akan pilih instrumen yang piano aja, yang standar ya. Ini boleh diklik aja, jadi sembunyikan. Kalau munculkan tinggal klik aja dia akan muncul. Tuh, jadi pengen nggak ngebak-ngebak ya halaman ya. Nah, terus kita gimana munculkan piano roll? Piano roll tuh apa instrumen yang kita inginkan? Itu piano rollnya masing-masing. Meskipun semuanya tampilannya adalah piano. Seperti tadi ya, tadi yang saya tak piano rollnya yang terbuka tadi, itu kan yang bunyi suara drum, duk gitu kan ya. Nah, sekarang kalau kita memunculkan piano rollnya piano, suara piano. Nah, itu FL keys-nya ini klik kanan, terus pilih yang paling atas piano roll, diklik. Nah, ini suaranya piano. Nah, itu ya, suaranya piano. Terus, suaranya kok diri. Nah, itu ya. Nah, suara piano ini, kalau misalnya gitar, tampilannya apa? Tampilannya tetap piano, tapi suaranya gitar. Gitu ya. Pokoknya tampilannya, apapun instrumennya, tampilannya tetap piano gitu. Mungkin karena piano yang seperti yang kemarin saya jadikan role model untuk menjelaskan tangga nada juga piano. Karena di piano tuh dia instrumen yang sangat kaya ya piano itu. Dia bisa main melodi, bisa main akord. Terus range-nya atau jangkauan nadanya tuh sangat luas. Nah, maka biasanya dia jadikan role modelnya gitu ya. Di sini juga di FL ini. Jadi dia pun tools-nya tuh dipilah-pilah, dibedakan ya, yang putih dengan yang hitam. Contohnya kalau di gitar kan nggak ada yang diwarnai hitam dan putih seperti piano ini. Oke, nah setelah piano roll-nya tampil seperti ini, nah kemudian kita perhatikan ini apa yang ngarani biramanya. Kemarin kan kita kenal birama ya. Ingat teman-teman, birama itu adalah ruas-ruas atau sekat-sekat yang membagi kalimat lagu. Itu birama. Nah, terus kalau birama ditentukan kalau birama 4/4 berarti dalam satu ruas atau dalam satu kamar itu ada 4 ketukan. Ada 4 ketukan yang satu ketuknya nilainya 0,1/4 gitu maksudnya. Makanya kemarin saya kenalkan not balok not 1/4 gitu kan. Jadi biar ada eh, asalnya dari mana sih birama 4/4 ini gitu. Jadi dari not balok itu yang jadi acuannya. 4/4 itu satu birama ada 4 ketuk, yang satu ketuknya itu not 1/4.
Kalau misalnya 3/4 ya berarti satu birama ada 3 ketukan yang satu ketuknya tetap 0,1/4. Maksudnya yang nilainya satu ketuk itu 0,1/4 gitu. Oke ya. Nah terus tadi saya bilang nggak boleh pakai kira-kira nih. Misalnya, oh satu ketuk tuh pantasnya segini gitu ya. Pantasnya segini nih. Nggak boleh pakai pantasnya ini kira-kira segini. Nggak boleh pakai kirologi. Kirologi itu ilmu kira-kira. Nggak boleh ya. Jadi kita harus ada acuannya untuk membuat sebuah pola. Nah, coba kita perhatikan yang paling atas. Soalnya kenapa di sini tak wanti-wanti karena biasanya teman-teman yang baru kenal dengan FL itu nanti sudah saya kenalkan ini pas praktik lupa. Jadi itu tetap pakai kira-kira gitu ya. Jadi buat acuannya tuh yang paling atas yang ada hitamnya, yang ilis hitam ini. Terus ada angkanya. Jadi angka 1 berarti ini birama 1 sampai sini. Terus ini kan dibatasi ruas yang jelas ya. Atau kamar lah ini sak kamar gini kamar 1 atau birama 1 atau ada yang nyebut bar 1 gitu. Terus ini ruasnya. Nah, kemudian karena sudah dibatasi ruas, otomatis di kanannya ruas ini sudah masuk birama 2. Birama birama kedua sampai sini, birama ketiga dan seterusnya. Itu ya, kita bisa nah misalnya menyempitkan halaman. Jadi, kalau misalnya halamannya kita sempitkan atau kita lebarkan sekalipun, nah itu tidak akan mengubah eksistensinya satu ketuk, 2 ketuk atau 3 ketuk yang kita buat. Contoh, ini kan defaultnya kan dalam satu birama ada 4 ketukan ya. Ini juga ada ruas-ruasnya yang lebih lebih apa tipis daripada yang ini ruas biramanya ini ya. Nah jadi satu ketuk kalau segini kan 4 ketuk nih. Nah berarti segini dibagi 4. Satu ketuk tuh berarti seberapa? Ya berarti segini. Ruas yang rada tipis ini tadi. Tuh, ini satu ketuk. Kalau satu ketuk setengah berarti segini. Atau 1,5 ketuk. Kalau 2 ketuk berarti segini nih. Kalau 3/4 ketuk, 3/4 ketuk berarti segini. Sorry, 1/3/4 ketuk. Jadi satu ketuk segini, 3/4 ketuk segini ya. Kalau setengah ketuk segini, 1/4 ketuk segini. Gitu dan seterusnya. 3 ketuk segini, 4 ketuk segini. Jadi nggak boleh pakai kira-kira. Kalaupun ini kita sempitkan halamannya, ini jadi menyempit. Tapi kan dia tetap 4 ketuk panjangnya atau durasinya. Gitu. Jelas ya sampai di sini ya? Oke. Oke ya, jadi ingat jangan pakai kira-kira. Tapi kita menggunakan apa namanya panduan yang atas ini, diramanya. Nah, terus untuk membuat pola ini indikator yang ada di sini nih, toolsnya ini ya, ini tuh harus yang gambar yang nyala itu harus yang gambar pena. Jadi nanti kita buatnya ini juga gambar pena kan. Di sini tinggal klik aja ini. Kalau mau hapus kita bisa pakai shortcut di klik kanan. Nah, ini terhapus. Atau misalnya mau rada ribet ya ini terus dipindah yang ini ya. Apa yang ngaran nih? Yang bunder ada threadnya itu di sini keliru nih iki. Nah, terus diklik diklik kiri itu akan terhapus tapi kan kesuwen ya jadi tinggal klik kalau hapus klik kanan terus kalau misalnya mau ngeblok misalnya ada gini mau sebagian mau dinaikkan mau digeser ke kiri ke kanan kita bisa bloknya bisa pakai ini kotak yang patah-patah harus diblok gini terus jangan lupa dipindah ini lagi terus bisa dinaik turunkan gini tuh ya atau bisa juga Hmm, bisa juga pakai shortcut, jadi nggak usah pindah ini, jadi klik gini. Nah, terus kalau mau ngeblok, nggak usah klik ini, seperti waktu hapus tadi ya, kita tinggal tekan kontrol, ditekan terus kliknya tetap klik kiri, gini. Nah, jadi kita nggak usah pindah-pindah kursor lagi ini, tinggal naik turunkan. Tuh ya. Terus apa nih ya? Itu ya lah. Ini kan ada C6, C5, C7, gitu ya. Nah, misalnya ada yang masih bertanya-tanya, itu bedanya apa? Nah, sebenarnya sama aja. Dia hanya beda oktavnya. Jadi C yang ini, suaranya segini ya. C ini lebih tinggi 1 oktav. Ini lebih tinggi lagi. Enggak nyampe suara saya. Ada terornya tapi di bawah tekan. Itu ya, terus sama. Nah, terus apa namanya? Di sini kan nggak muncul semua nih, munculnya hanya C ya. Kalau misalnya teman-teman mau ngelatih nih, biar hafal, nggak usah dimunculkan. Yang di sini kan harusnya ada D ya, D5, E5, F5, dan seterusnya. Tapi misalnya mau dimunculkan, sebenarnya bisa. Jadi mau dimunculkan buat contekan itu ya. Ini bisa diklik, kemudian, saya Kak, ulah ya. Oh, view, terus ke bawah.
ada key labels ini, key labels ya. Terus all notes. Nah, itu kan muncul. Tuh. Oke ya, saya kira itu. Nah, kemudian nanti kalau bikin tangga nada, kita praktik tangga nada dulu ya. Setelah tangga nada, nanti kita akan praktikkan apa sih ini? Melodi. Jadi pertama kita praktikkan tangga nada dulu, tangga nada dulu. Saya akan beda-bedakan antara teman yang satu dan lainnya yang ada di sini. Nanti kalau yang di online, nanti juga saya tentukan. Silakan susun tangga nada dengan nada dasar do sama dengan apa gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita praktik bareng-bareng? Agak bingung Bu ini apa namanya pianonya yang mana? Oh, pianonya yang mana? Ini, yang berdiri ini. Ini do. Kok do? Sorry, ini C. Kalau do sama dengan C, berarti do-nya di sini. Re-nya di Sama sini. Gimana? ini kan udah ketemu piano roll-nya. Munculin FL key-nya itu di mana ya? Oh, munculin FLKI yang di sini. Nah, Yang iya. oh, kita Nah, klik tanda plus dulu di sini untuk nambah instrumen. Nah, nanti di sini akan ada banyak. Ini ada FLKI di sini. Nih, tinggal klik aja. Klik aja nih, otomatis dia akan menambah di listnya channel rec yang ada di sini tadi. Coba. oh, apa itu? Panel tool ya? Apa panel apa itu? Hah? Tab-nya tab apa? Gimana? 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 Tab-nya yang mana Bu? Itu option tool atau? Oh, kan. Oh, piano roll. Mau munculkan piano roll ini tuh, halaman tuh. Oh, enggak, itu tadi tab-nya yang atas itu kan ada view, ada option. Itu yang mana ya? Nanti kan kalau diklik nggak kelihatan Oh, arahnya. yang add ini. Oh, yang add. Yang add sama aja. Jadi add ini, add instrumen gitu ya. Ini sama saja dengan tanda plus yang ada di bawah sini. Nah, ini kan sama. Jadi bisa di plus ini, bisa juga di add ini. Nah, gitu. Ini ada FL keys di sini. Nah, terus nanti kalau untuk pilih instrumen yang lebih banyak, lebih rotok beragam tadi, kita bisa pilih yang citrus. Di sini posisinya paling bawah ya. Tadi nggak paling bawah sih, tapi kita cari aja pokoknya citrus. SYTRUS. Nanti diklik. Kemudian kalau muncul seperti ini, kita bisa, ini kan ada preset ini ya. Jadi apa sebenarnya panah ke kiri dan ke kanan, kita pilih salah satu aja. Misalnya yang ke kiri, itu kita klik kanan. Nah, itu akan muncul. Ini banyak. Misalnya pilih salah satu, apa ya, saya. Contohnya gitar di gitar sih. Ini akustik nilon misalnya ya, klik aja. Nanti akan nambah ke sini. Gitu. Nah, terus nanti kalau mau munculkan akustik nilon, kita buka piano roll-nya akustik nilon. Jadi bukan piano roll-nya piano lagi. Ini kan bunyinya piano nih. Gitu ya. Nah, kalau munculkan akustik nilon ya berarti akustik nilon ini diklik kanan, kemudian pilih piano roll-nya. Nah, ini suaranya akan beda. Gitu. Ini mirip suara kita lah ya meskipun ya robot banget gitu ya. Tapi tidaknya ya rata-rata mirip lah. Gitu ya, contohnya begitu. Gimana? Apa sudah bisa diperhatikan? Sudah bisa dicoba? Mas Faik, sudah? Sambil sambil dicoba Bu bisa. Ya, Oke, oke. Sudah ya? Sudah berhasil milih instrumen dan buka piano berhasil. roll-nya? Sudah? Bisa. Iya. Oke, oke ya. Oke, sekarang coba, oh ya, saya tambahin sedikit. Kalau misalnya suatu lagu itu jatuhnya di ketukan pertama, ya berarti dia ketukan pertama tuh di sini. Nah ini jatuhnya lagu loh ya. Jadi tidak semua lagu jatuhnya pas di hitungan pertama. Contohnya lagu apa ya Indonesia Tanah Air Beta, Indonesia Pusaka itu kan satu, dua, tiga, Indonesia. Nah jatuhnya itu di sini. Indonya tuh di sini. Sol, do, mi, misalnya solnya ini. Sol, do, mi di sini. Solnya setengah ketuk. Terus do-nya kan C. Nah, gini. Jadi jatuhnya jatuhnya hitungan itu di ketukan keempatnya, bukan ketukan pertama. Jadi Indonesia. Nah, ne-nya tuh baru di sini. Gitu. Gambarannya gitu ya. Kalau lagu syukur dari yakinku itu jatuhnya di hitungan pertama.
Nanti gimana caranya kita bisa menentukan satu lagu jatuhnya di hitungan keberapa nih? Pertama, kedua, ketiga, atau keempat gitu ya. Nah itu nanti kita akan ngelatih apa ya? Ngelatih feel. Ngelatih feel-nya ya. Jadi pendengaran kita dilatih. Oh ini, nah itu akan gini. Clue-nya itu jatuhnya hitungan pertama. Itu pasti aksennya paling jelas di antara yang lain. Contoh Indonesia Tanah Air Beta tadi ya. Kan jatuhnya tuh nggak mungkin dia di Indonesia, tapi di ne-nya. Hitungan satunya gitu ya. Jadi tuh dua tiga empat. Nah, Indo misalnya gini ya, satu dua tiga empat. Nah, sorry satu dua tiga. Indonya di sini Indo. Nah, baru ne-nya itu jatuhnya di hitungan pertama. Tuh kalau syukur kan dari yakin gitu ya. Jadi danya itu dia jatuhnya di hitungan pertama. Jadi kalau syukur dia mulainya di sini nih. Nadanya la ya. Ini. La, la, la. Nah, di sini. Kemudian la, la semua itu. Jadi mulainya di ketukan pertama. Di hitungan pertama. Sorry. Itu ya. Sudah jelas? Jelas ya? Nah, sekarang coba kita praktikkan dulu biar apa namanya? Biar ada experience dulu nih. Bikin pola bagi teman-teman yang memang baru berkenalan dengan FL. Jadi coba teman-teman menyusun melodi, menyusun tangga nada yang bentar, yang sebelah sini, ini bisa ngikutin saya nggak? Iya, bisa. Oh, udah. Sini ya. Oke ya, susun tangga nada. Loh, kok mandek? Oh, nah, udah. Ikut. Oh iya, dengan aku harusnya mundur. Nah, sorry, sorry, sorry. Saya. Nah, oke ya, kita susun tangga nada. Nah, kita selang-seling biar apa yang ngaran nih? Experience-nya beda-beda. Nah, dari yang sebelah sini, yang baris ini satu, dua, tiga. eh Tangga nada do-nya sama dengan G. Satu ketukan semua aja. Ya, satu ketukan do sama dengan G. Tangga nada naik terus turun. Tadi sudah saya share kan? Apa sini materinya ya? Tangga nada apa sini do sama dengan G. Nah, yang baris tengah berarti sini itu kosong sama belakang. Dua ini do sama dengan A. Oke, G, A. Terus yang sebelah sini do sama dengan D. Do sama dengan D. Oh ya, temponya eh temponya 60. Tapi tunggu dulu kan ini belum di end share layarnya. Temponya 60 ya, dia biar lambat. Temponya 60. Kamu mau G, A, D, G, A, D. Terus yang sebelah sini do sama dengan apa ya? Do sama dengan bass. Do sama dengan bass. Bass berarti tangan ada keluarga mall ya. Do sama dengan bass. Yang sini crash semua, crash ini donan bass. Yang ini berarti ini tiga, yang ini dua. Nah, yang sebelah sini berarti do sama dengan apa ya? Do sama dengan do sama dengan S. Iki G A D di sini apa mau bass S. Nah, bass S. Nah, teman-teman yang online silakan susun tangga nada enak beda ya. Apa ya? Silakan pilih aja salah satu ya. G, A, D, boleh salah satu ya. Boleh G, boleh A, boleh D, boleh bass, boleh S. Silakan pilih. Gitu ya. Saya end dulu. Apa lagi nih? Share layar. Oke ya, teman-teman yang online silakan nyusun tangga nada.
Jadi kita yang paling gampang dulu tangga nada boleh pilih do sama dengan G, do sama dengan A, do sama dengan D, atau do sama dengan bass, do sama dengan S. Jadi boleh pilih salah satu. Ya, silahkan disusun. Oh, semuanya satu ketukan saja. Satu ketukan naik dan turun tangan nadanya. Terus temponya 60 biar lambat. Itu ya. Oh, ditulis aja biar nggak lupa ya. Ini yang sebelah sini do sama dengan apa? Do-nya yang sebelah sini do sama dengan G. Yang tengah do sama dengan A. Yang sini do sama dengan G. Yang sebelah sini do sama dengan bass. Yang sini tengah do sama dengan S. Heeh. Ini munculkannya ya kalau misalnya mau ambil apa yang ngarannya? Piano instrumen, nah, di sini add ini, terus FL keys ya. Kalau misalnya mau yang banyak tadi di Citrus ya. Ini dimunculkan ini channel tracknya, ini loh. Nah, klik. Nah, tadi udah milih udah. Kalau memunculkan mau ini di sini aja. Yang digunakan indikatornya dimatikan aja. Yang digunakan apa? Nanti di klik kanan terus pilih piano roll. Nah, berarti itu misalnya ini salah satunya dia dimatikan aja kan ini kan sama toh. Di klik kanan terus di delete. Nah, klik kanan, delete. Nah, ini. Nah, oke. Oke. Klik kanan piano roll. Nah, sorry. Eh, ya Allah, kameranya masih kesenggol aku dewe Mas. Agak sini aja. Ya, aku takut aku disenggol. Gimana? Ini gitu. Thì chủ yếu thì Mm-mm. yang Terus, berarti do sama dengan D itu tangga nada berapa kres? Berapa kres? Ayo, do sama dengan D. Gule dua. Gule daging berarti dua kres. Kalau G berapa kres G? Satu, karena gule ya. Gule. Kemarin yang apa namanya? Membelakang. Apa namanya? Yang trik menghafal. Trik menghafal itu kan memudahkan kita untuk mengingat ini termasuk keluarga kres atau keluarga mall gitu. Ini mulai dari C berapa ya? Bukan dari C mulainya. Berarti kan do sama dengan base. Berarti do-nya base. Base itu di mana? Base itu B yang turun setengah. Tadi Oh, munculkannya. Ini. Klik view. Oke, kanan. Key label. Key label. Bawahnya. All not. Nah. Hmm. Ya dari do. Kan tangan ada mediator itu semuanya dimulai dari do. Dari do ke do berikutnya. Gitu. Oh, sudah. Kemarin kan gini. Kita kan sudah berkenalan dengan semua keluarga tangga nada kan? Tangga nada natural, do-nya sama dengan apa? Ya, ada di situ. Do sama dengan C. Kalau natural. Kalau satu crash, do sama dengan G. Do sama dengan G. Jadi yang ini kan ini do sama dengan bass. Berarti yang dimulai dari mana? Ya dari bass. Kan bassnya sebagai do. Gitu. Urutannya gimana urutannya setelah bass apa re-nya? Ya, dilihat aja catatannya. Yang di materi yang saya share itu ada. Coba cari do yang sama dengan bass. Gitu. Coba. Do sama dengan S. Kalau bass itu tangga nada berapa mol? Bass itu termasuk tangga nada berapa mol?
Duh, 2. 2 mol. Mana? Di situ mana? Tangan ada base. Oh, bukan di situnya, yang urutannya. Hmm. Ya dicari saja yang 2 mol. Berarti nggak ada di situ. Ini kan ada berapa mol? Ini kan ada tulisannya. Berapa mol itu? Hmm. Berarti mana? Ya. Nah, itu urutannya berarti di situ. Cah. Oke. Iya. Demi pasal. Ya. Oke. Saya mau tanya, Ya. untuk apa? Ini namanya playlist. Si kopi satu ini. Jadi gini, playlist itu kan kalau misalnya kita di piano roll tadi, kita kan bikin melodinya di menggunakan biola misalnya. Kan instrumennya biola nih. Di pattern 1, halaman 1. Ini kan halaman 1. Nanti kita buat halaman 2 untuk apa? Untuk akordnya misalnya. Akordnya pakai apa nih? Pakai piano di halaman 2. Nah, nanti semuanya kan satu-satu nih. Kita dengar melodinya sendiri, iringannya sendiri. Kalau kita mau dengerin bareng-bareng, nah itu semuanya diletakkan di sini. Tuh, misalnya ini kan pattern 1 nih. Kita mau copy di sini. Nah, dia akan tercopy. Gitu. Misalnya, oh halaman 2-nya nanti isinya apa? Isinya apa yang namanya? Akord. Nah, dia di copy di sini klik. Nah, nanti kalau udah ada akordnya, dia akan tercopy di sini. Gitu. Nanti ngepenya bareng. Iya, tapi jangan lupa ini indikatornya dipindah dulu ke song. Nah, soalnya dia pindah sini kan. Kalau ini dipindah ke pattern, bunyinya dalam pattern ini akan hilang. Nah, gitu. Sama saja. Bisa. Ini sudah sama dengan ngomong A ya. Oke. Re, mi, fa, sol. Ya. Satu ketukan semua ya. Oke. Sip. Aman ya. Ini tangan guys. Berarti di sini ya, Bu? Gimana? Do sama dengan. Iya, betul. Nah, terus kamu bisa pilih do sama dengan base-nya tuh di base 6. Ini kan base 6 berarti kan? Atau di base 5. Mana base 5? Base 5, base 5 ini. Atau di base 4 terserah. Jadi bunyinya didengerin itu dulu. Lebih enak yang mana nih? Tuh. Kayak tadi kan do-nya kan C. Do, do, kan nyampe gitu ya tinggi. Nanti kan Nah, ini sih, bentar. Ini sebentar. Nah, ini kan kursornya harus pindah dulu. oh ya ini. Ini, iya, biar bisa buat nulis. Berarti di sini gitu. Terus, oh ya, ini yang hitam-hitamnya nggak, jangan keklik ya. Nanti dia nggak bunyi. Kalau ada ini hitamnya, ini diklik dulu. Nah, ini dihapus dia nggak akan bunyi. Klik kanan, klik kanan. Nah, satu ketuk, ingat ya, satu ketuknya nggak boleh pakai kira-kira. Tadi yang jadi patokan yang mana? 45 terserah, Bu. Terserah, terserah. Ya, tadi kan gini, yang jadi patokan adalah yang paling atas nih. Ini kan satu birama segini. Satu birama ada 4 ketuk, berarti satu ketuknya seberapa? Ini halamannya terlalu sempit. Kalau melebarkan di ini aja. Ini ditekan, kontrol ini, set, terus di scroll ke atas. Coba di scroll. Nah, lebarkan halamannya. Biar nggak terlalu sempit ya. Nah, wes, jangan scroll dulu. Nah, satu birama, ini coba di geser. Nah, satu birama kan ada 4 ketuk. Logikanya kalau segini 4 ketuk, satu ketuk ini berapa? Satu ketuknya. Iya, jadi nggak boleh pakai kira-kira. Meskipun halamannya sekarang disempitkan, coba scroll, scroll, scroll ke bawah, scroll ke atas, kursornya scroll ke atas. Ya gitu loh di scroll. Nah, di scroll tuh maksudnya ini loh, kan tek, halamannya dilebarkan. Nah, lagi. Nah, terus geser ke kiri. Nah, dia kan lebar, tapi dia tetap satu ketuk gitu. Jadi nggak boleh pakai kira-kira. Tadi kan kamu kan pakai kira-kira. Bukan kira-kira, tadi satu, karena halamannya tadi sempit, Ya. ada ini kan. Nah, jadi seolah-olah satu ketuk itu pantasnya segini gitu kan. Tadi kan gitu. Tadi berdasarkan apa nulis satu ketuknya? Berdasarkan kira-kira. Gitu. Jadi nggak boleh pakai kira-kira. Tadi saya apa namanya?
menggarisbawahi itu. Jadi kita nggak boleh pakai kira-kira bahwa ada patokannya nih. Oh, kalau satu ketuk berarti kita pakai apa sih? Ini yang ada angka list hitamnya itu. Jadi meskipun misalnya ini halamannya coba disempitkan lagi ya. Di situ aja. Jangan di scroll dulu. Yuk, scroll. Nah kan sempit. Ini kan semakin sempit, tapi dia tetap satu ketuk. Gitu deh. Berarti ngerjainnya ini harus satu ketuk nih. Kenapa? Ada yang harus satu ketuk. Sebenarnya bukan harus, tapi karena saya minta tadi kan satu ketuk aja dulu. Jadi biar kita paham, oh gimana sih satu ketuk itu gitu. Nanti untuk selanjutnya, kalau satu ketuk paham, lanjutnya kan gampang untuk apa, beradaptasi dengan ketukan yang lain gitu loh. Oke ya. Berarti kamu kan udah sama dengan base, berarti mulainya di mana? Base itu di mana? Itu B. Kalau base di mana? Base. Base itu bemol, B yang turun setengah. Gimana berarti? Base itu kan kalau crash itu kan artinya naik setengah laras. Kalau mol turun setengah laras. Gitu. Jadi kalau B di mana B? B kan ada banyak nih, ada B tidak. Ini ada B7, ada B6. Nanti kalau di sini ada B5, B4 dan seterusnya. Dengarkan dulu aja. Oh, ini yang enak B mana ya? Nah, terus B diturunkan setengah, berarti di mana letaknya? Iya. Nah, nanti kalau kita tulis coba bikin base di sini. Base. Nah, ini kan tulisannya apa? Tulisannya base bukan? Apa itu? Nah, akres 5, karena kan posisinya di 5 ya. 5 apa 6 gue? Oh, 6. Oke, akres 6. Nah, artinya kalau di FL dia tidak deteksi mol. Di FL tuh nggak ada mol. Jadi dia misalnya saya minta di sini base, di sini S, di sini tulisannya kalau base, bukan bemol, tapi akres. Yang terdeteksi di sini akres. Tapi kan kita tetap tangga nada akres kan nggak ada. Nggak ada. Seperti tadi kemarin siapa yang tanya ya? Oh ya. Kenapa kok adanya? Oh, mana ditanya ya? Yang ditanya kenapa? Kenapa kok nggak ada akres? Heeh. Apa digantikan mall itu kan? Iya. Jadi misalnya tangga nada akres nggak ada. Yang ada tangga nada apa? Base. Bunyinya sama nggak? Sama. Alasannya kenapa kok nggak akres? Karena kalau kita menggunakan prinsipnya prinsip akres, nanti akan rancu gitu kan? Nah, gitu. Sebenarnya sama aja. Nah, terus kalau misalnya gini, di tangga nada 5 kres itu kan 5 kres itu kan do-nya sama dengan apa ya? Gulai, daging, amat, enak. Gulai, daging, amat, enak. B. B, banyak gitu. Banyak vitamin C. Jadi B. Nah, kalau 5 kres B, 7 mol do-nya sama dengan apa? Tidu, beli es, asik dengan gandeng. Gandeng siapa? C. Bukan C, ces. C mol. Nah, kemarin sudah diajari trik menghafal, ternyata nggak digunakan triknya. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, sama nggak ini? Jadi D sama dengan B. B itu sama nggak sih dengan ces? Sama. Ces itu kan C yang turun setengah. C kalau turun setengah jadi apa? B. Jadi B. Jadi sebenarnya ini sama. Sama. Tapi pada prinsipnya dia masuk ke keluarga kres, ini masuk ke keluarga mol. Kalau suaranya sama nggak? Sama, persis. Tapi kalau dia ditulis di garis paranada, yang garis 5 itu loh, yang gini. Oh, iya. Nah, dia posisinya akan berbeda. Karena yang satunya itu C, yang ada molnya, yang satunya B. Gitu. Jadi yang satunya B, itu dia di sini kan ya. Bisa mulai di sini. Atau bisa mulai di sini, ini juga B. Gini. Nah, misalnya gini ya. Gini. Bisa di sini. Nah, kalau C bedanya ini, tapi ada molnya. Gini. Nah, ini dan ini bunyinya sama nggak di instrumen? Sama. Tapi kan di sini kan beda. Kalau C di sini ya, ini C, ini B, ini C, gitu.
Gitu ya. Terus yang satunya lagi juga sama. Yang saya kira ya udah saya keluar kali. 5 mol. 5 mol itu kan video beli es asik dengan karo 7 crash. 7 crash itu cheese. 5 mol. 5 mol itu kan do-nya sama dengan Tido beli es asik dengan. Berarti do-nya apa? Do-nya des. Kalau 7 crash do-nya apa? Hmm. Gulai daging amat enak, banyak vitamin. Vitamin apa? Vitamin cheese. Des sama cheese sama nggak? Eh? Des sama cheese sama. Tuh. Jadi kita tangan des yang podo ya di keluarga Mor dan keluarga des. Sudah? Oke, saya sebentar ya. Itu do sama dengan G. Oke. Do, re, mi, fa, sol, ya. Oke, satu. Loh, tapi ini ketukannya salah dong. Ini ketukannya juga salah. Mm-mm. Tadi yang saya wanti-wanti, meskipun saya sudah wanti-wanti, nah, biasanya tetap lupa gitu kan. Temponya berapa itu? 60. Iya, itu temponya berapa? 200. Biar cepet sampai ya. Iya, ya memang lambat banget karena itu salah bikin bikin satu ketuknya nggak seperti itu. Coba halamannya di ini. Tadi kan saya bilang ada acuannya ketika kita membuat apa era ini satu ketuk, dua ketuk dan seterusnya. Acuannya mana? Ingat nggak? Yang ada, yang ada angkanya. Jadi yang ada angkanya tuh menunjukkan berapa ketuk tuh? Berapa ketuk? Biramanya berapa? Satu birama ada berapa ketuk? 4. Jadi kalau halamannya sempit kayak gini, satu ketuknya ya cuwilik tak tik. Mana tuh? Seberapa coba bikin satu ketuk? Nah iya itu dia. Jadi biar lebih detail halamannya bisa dilebarkan. Lebarkannya bisa pakai atas ini, nah itu kan bisa, itu loh, itu bisa. Atau tekan itu, lah itu bisa. Tuh, ya. Ya, Ketukannya itu harus 65. Kemarinnya kalau nanti kita beri itu harus 60 harus 60 terus semuanya dari awal sampai akhir. atau bisa Bisa gimana? ada yang 60, ada yang 70. Dan satu lagu. Ya tergantung lagunya seperti apa. Kan ada lagu yang misalnya dia cepat gitu temponya ya. Bahkan nada dasarnya kan bisa berubah, bukan hanya tempo. Jadi kita harus tahu tahu dulu dong, tahu dulu apa dasar-dasar musiknya gitu. Jadi kita bisa temponya melambat atau semakin cepat kan bisa. Oh jadi nggak monoton. Bisa. Tapi ada lagu yang dari awal sampai akhir ya temponya tetap. Coba. Heeh. Halamannya tuh lebar aja kenapa kok cuy? Makanya saya oh ini. Makanya saya mintakan iki disembunyikan aja semuanya gitu. Oh iya iya. Ini berapa ketuk? Ini aku pakai ini satu ketuk, tapi yang ini kan tadi kan setengah ya. Oh, oke. Ini setengah itu, maksudnya setengah itu adalah dia itu jarak antar nada. Kalau ketukannya tetap satu ketuk harus. Oh, Gitu loh. Setengah itu jaraknya. oh, Coba perhatikan jadi jaraknya. ya. Mm-mm. Oh, Tapi, ada tapinya. Kalau segini itu satu ketuk, lu wambat oleh temponya 60. oh iya, berarti Nah, harusnya satu gini. jadi yang perlu dipahami adalah kalau kita membuat ketukan, itu harus ada panduannya, ada acuannya. Acuannya mana? Ini loh yang list hitam. Oh, oh, Nah, list hitam itu kan menunjukkan apa? uh, Bi Birama. birama. Jadi birama satu ini sampai sini, dua sampai sini. Nah, satu birama kan segini ada berapa ketuk defaultnya? 4. Ada 4. Iya. Berarti kan segini 4 ketuk, bukan satu ketuk. Iya nggak? Oh, berarti ini harusnya kayak gini. Iya, ini kelebihan. Nah, halamannya dilebarkan aja dulu. Nah, gitu kan lebih detail nih. Gitu loh. Geser ke kiri nih. Terus geser. Nah, udah. Jadi satu ketuknya, nah segitu. Karena kalau halaman terlalu sempit kayak tadi, kalau bikin setengah ketuk gimana? Masuk ada cumi gini kan. Tapi ini kan kayak oktavnya gini gimana? Atau bebas? Bebas, kalau oktavnya bebas. Kita milih aja mana yang lebih nyaman gitu ya Tapi suaranya. yang penting harus tetap di D-nya harus sesuai sama kayak yang ini tadi. Mm-mm.
Ini do-nya tuh D, re-nya E. Apa re-nya D, ding, sorry. Mi-nya masa apa itu? di Itu dis, nggak ada. Harusnya. Kok Apa jadi fish? sih. Mm-mm. Berarti Berarti di mana? Nah, di situ. Nah, lah. iya ya, udah mulai kebayang. Heeh. Jadi praktikan dulu baru bisa, oh gini ternyata gitu kan ya. Oke. Soalnya kadang waktu misal fish kelupaan naruh di tengahnya yang ini. Mm-mm. Jadi kalau yang setengahnya itu di yang hitam ya? Ya, Iya, mm-mm. Betul. tapi tetap satu ketukan. Itu satu ketukan. Kan yang setengah itu jaraknya. Yang setengah itu jaraknya, bukan ketukannya. Heeh. Gini, yang dibuat panduan tuh yang paling atas tuh loh, yang sekarang punya yang berwarna merah. Nah, itu cara itemnya tuh dipencet kontrol aja, terus diklik di situ. Nah, ah. Nah, di list yang hitam itu, coba halamannya disempitkan sedikit. Kontrol. Di, nanti angka loro nih, ketutupannya. Itu kan satu birama ada berapa ketuk? Ada berapa ketuk tuh? Ada 4, enggak. Jadi gini loh, kalau biramanya 4/4, itu satu birama ada 4 ketuk. Iya, tadi itu kan. Nah, jadi kan kalau logikanya kalau satu birama 4 ketuk, satu ketuknya itu berapa nih? Ya, segitu. Jadi yang itu kan setengah, bukan setengah ketuk. Itu kenapa ada yang nabrak? Itu seperempat ketuk apa? Setengah ketuk. Harusnya satu ketuk. Kenapa? Karena yang setengah itu jarak antar nadanya, bukan ketukannya. Jadi jarak fish ke G itu kan setengah gitu loh. Jadi itu di apa namanya di satu ditambah yang fish. Loh, tadi bener kayak tadi. Fishnya kan cuma setengah itu. Ya. Iya, dijadikan satu ketuk dong. Nah, tuh coba dibenerin dulu ya, benerin dulu. Nah, nah sekarang coba perhatikan ini. Benar. Jadi maksudnya yang setengah itu jarak ini ke sini, ini ke sini. Coba perhatikan, ini jaraknya satu kan ada jedanya nih. Oh, Yang jaraknya satu ada jedanya. Yang jaraknya setengah kan nggak ada. Iya. Ini ada jedanya gitu kan? Gitu loh. Ini jarak setengahnya di situ. Benar. Yang ini berarti udah. Do, re, mi, fa, sol. Udah, ya, udah seperti itu. Kan? Ini apa? Ini itu bukan apa itu? Coba sih. Ketukannya aja. Karena ini. Apa? Wah, bukan nggak tahu. Oh alah. Nah karena ini Kiki, ini kan tadi saya bilang kalau yang nggak digunakan, Iya tadi udah. Yang ini berarti satu- ini yang digunakan yang ini kan? Ya Ya ini. berarti harus nyala. Nah ini kenapa bisa di sini? Ini loh. Ini kan di halamannya Kik ini. Oh. Tuh. Jadi kalau ini dibunyikan, ini bunyinya akan double. Jadi ini misalnya nggak digunakan, dihapus aja bisa. Ini. Nah, itu kan. Lah yang ini, pianonya ini. Nah, apakah ini berbunyi? Ini bunyi, tapi coba dengarkan. Horor. Iya, iya. Gini, jadi kan sebenarnya kalau milih oktavnya di mana, ini kan ada D2, di sini ada D3, ini ada D4 dan seterusnya ya. Nah, kita gimana milihnya? Terserah kita sih, tapi masa di sini enak bunyinya sini. Kalau di sini gimana? Jadi nanti bunyinya di Oh, sini. coba. Gitu. Kalau D5 di sini. Gitu. Ya. Oke. Berarti Coba ini nggak usah dihapus dulu. kita pakai yang oktav berapa, Bu? Misalnya. Apa? Kalau kita mau Ya biasanya 4, 5, 6 itulah. Ya didengarkan aja. Jadi jangan asal bikin, didengarkan dulu. Masa kita kita mau apa ya? Ibaratnya ya. Kita mau membeli sesuatu misalnya. Masa kita nggak lihat dulu kayak apa nih? Gitu. Ya dicek dulu. Ini suaranya kayak apa nih? Gitu. Makanya kita belajar musik itu
melatih kemampuan pendengaran. Maksudnya respon telinga kita terhadap apa yang kita dengar. Gitu. Itu ya, coba. Gimana? Sudah? Ini do sama dengan A. Oke. Lah. Masuk suaranya gini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, di mana salahnya? Nah, harusnya di mana sihnya? Coba dicek. Ini kan do sama dengan A. Ya. Jadi si-nya itu digis. Jadi kan jaraknya. Coba perhatikan. Yang jaraknya 1. Ini kan ada jedanya. Ada jedanya. Ini jedanya kan setengah. Nggak ada jedanya nih. Bandeng pojokan nih. Ini juga nggak ada jedanya. Ada jedanya. Ada jedanya. Ini nggak ada jedanya. Si kedua kan dia jaraknya setengah. Gitu. Nah ini juga jaraknya setengah kan. Yang masih jaraknya setengah. Bukan jadi setengah ketuk. Tapi seperti ini tadi. Yang barusan saya jelaskan ya. Jadi setengah itu maksudnya jarak antar nada. Ya jarak ini loh, jarak ini ke sini kan satu ketuk kan, satu ketuk itu kan ini ada jedanya nih, karena kan jarak tiap nada ini kan setengah sini, misalnya ada nadanya ya, ini setengah, ke sini setengah, 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 setengah gitu loh. Nah jadi kalau ini yang jaraknya satu pasti ada jedanya nih, ada jedanya, ini kan jaraknya setengah nih, ada jedanya kan, pojokannya itu beradu ini loh, ketemu ini loh. Tuh, jadi ini nggak boleh dihitung setengah ketuk kan saya mintanya satu ketuk semua. Berarti satu ketuk semua. Nah, gitu loh. Satu ketuk. Oke, satu ketuk. Iya. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya. Betul. Dibikin ini apa susunan ke bawahnya? Bentar. Susunan dengan bass. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya. Oke, sama dibikin deret ke bawahnya. Ini S. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya. Oke. Ya. Do, re, mi, fa, sol. Hah? Do, re, mi, fa, sol, la. Enggak, no. Itu yang C-nya masuk di situ. Heeh. Ya. Heeh. Ya. Do, re, mi, fa, sol, la. Ya. Temponya udah benar ya. Temponya belum, nah. Lalu temponya berubah-ubah. Enggak, sebenarnya saya pengen ini loh, apa, jadi teman-teman perhatikan itu. Tempo kan harus perhatikan tempo. Gitu. Intinya sajane hanya itu sih. Sudah ya? Tadi udah do, re, mi, fa, sol, ya. Itu udah? Ya. Do, re, mi, fa, sol, la. Tidak ya, oke. Oke. Saya? Ya, ini apa ini? Bes ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Oke. Gampang ya. Nah, teman-teman yang online gimana nih? Maaf ya, baru ngecek yang online. Sudah, Bu. Gantian soalnya. Gimana, Mas? Nampilnya yang punya... Saya Oh, screen ya. ini teman-teman tolong bergantian untuk share screen ya. Dimulai dari Mas Muhammad Handi. Enggak, Mas? Oke, Silakan. sebentar. Ya. Sudah terlihat apa belum? Sudah. Bentar. Oke. Ini tadi milih do sama dengan apa, Mas Handi? Sama dengan G. Oke, sama dengan G. Oke, do sama dengan G, ketukannya sudah betul. Jadi tadi acuannya yang list hitam, Mas Handi ya. Iya, yang list hitam. List hitam, temponya betul. Nah, tapi gini Mas Handi. Hmm. Ini dari apa yang ngarani? Urutannya. Saya bisa ngeklik nggak sih? Nggak bisa deh. Nggak bisa. Nah, jadi urutannya ini coba kalau Mas Hani dengarkan bunyinya apakah sesuai dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sesuai nggak? Ada yang nggak sesuai sih mungkin. Soalnya ada jaraknya yang kayaknya Iya. berbeda. Oke. Jadi kalau susunannya, saya ya tolong teman-teman yang di sini ini dulu ya. Hmm. Gantian.
Silent dulu, silent dulu. Nah, gini Mas Andi. Jadi kalau oh, coba bersih. Ini ya. Jadi kalau susunannya seperti ini, nggak ada urutannya sama semua ya. Ini bunyinya tidak akan sesuai dengan bunyi Ya. merdiatonis diatonis gitu. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah jarak antar nadanya. Jadi jarak do ke re. Itu kan seperti kemarin sama Mas Ical sudah di-share materinya ya. Jadi kalau do sama dengan G, itu urutannya apa? Do-nya G. Kemudian re-nya apa, Mas? Do-nya G Re-nya harusnya keras nggak sih? Atau mol? enggak. Harusnya A. Oh, Jadi, oh iya, harusnya ada jaraknya ke atas lagi, Bu. Ya. iya, coba sambil dibenerin. Oh, benerinnya satu-satu, Mas, karena ini apa? Oh, Jaraknya harus diubah semua. Satu-satu oke. aja. Gile, Mas Ical. Apa nggak tahu apa memang apa namanya instrumennya gitu ya. Ya, yang nah kemudian gini Mas Andi, saya jelaskan kembali bahwa kalau do sama dengan G berarti dia akan termasuk tangga nada satu kres, ya kan? Nah, tangga nada satu kres itu berarti dalam susunan tangga nadanya nanti pasti ada satu nada yang dikres, yaitu F menjadi fis. Sehingga kalau yang lainnya nggak ada kresnya, yang kres hanya fis. Nah, sedangkan di sini ini kan A-nya ini ada A kres, ada ini ya. Oh iya, Ada oke. ini ada C kres. Iya, harusnya urutannya G, kemudian A, G, A, B, C. kemudian B, coba sambil dibenerin ya. Oke. Nggak usah diblok nggak apa Mas kalau satu-satu. Jadi Oke. langsung dinaikkan aja bisa. Nah, ya. Terus, oh itu cis. Jadi ini harus turun Mas Andi. Oke. Oh iya. Eh, G A B C D. Oke. Ya, betul itu cis. Terus berakhir di G. Ya, itu benar. Oke. Nah, jadi coba kita perhatikan jaraknya. Jaraknya Oh, ini kursor saya tampil di sana nggak sih? Enggak nggak ya? tampil. Oh, nggak tampil. Tak kirain tampil. Sesuai satu setengah, satu Nggak setengah. tahu aku jelasnya gini, tak kira kursorku tampil. Gimana? Nah ini Oh, bisa request. bisa. Aku bisa geser. Oh, iya. Nah, bisa. Oh, yang ini pena. Nah, oke ya, Mas Andi ya. Jadi tangga nada itu, tangga nada merah diatonis itu jaraknya pasti begini. Jadi ini kan jaraknya satu nih. Coba kita perhatikan. Jarak G ke A kan satu. Maka Satu. ada jedanya nih. Jadi di tengah-tengahnya ini kan ada nada gis atau as di sini. Iya. Jadi kalau kita taruh nada di sini kan bisa nih. Gitu. Jadi ini jaraknya satu. Terus A ke B jaraknya juga satu. Satu Nah, B ke C jaraknya setengah nih. setengah. Setengah. Jadi jarak setengah itu adalah antar nadanya ini. Sehingga jarak yang setengah dia nggak ada jedanya. Maka pojokannya nada dan pojokannya nada apa ini? B sama C kan bertemu. Itu ya, nggak ada jedanya. Nah, kemudian selanjutnya juga jaraknya satu nih. Jadi ke sini satu nih. Ke sini satu. Sini satu. Nah, terakhir jarak C Setengah. ke do berikutnya juga setengah. Maka ini fis dan G itu jaraknya setengah. Jadi pojokannya ketemu lagi sama dengan yang di sini tadi. Gitu. Gitu ya. Oke, berarti meskipun dalam aplikasi FL ini tetap harus satu setengah gitu ya berarti. Iya, betul. Kita kan mempraktikkan yang kemarin ada di teori itu.
Jadi kalau Oke. jaraknya bukan itu, bunyinya nggak akan do, re, mi, fa, sol, la, si, itu nggak akan gitu. Pasti fals. Hmm. Coba sekarang dibunyikan coba ya. Atas lagi. Gitu. Ya. Jadi coba bandingkan dengan yang turunnya tadi ya. Ini turunnya kan belum diubah nih. Belum. Gitu. Gitu ya Mas Andi. Jadi kalau misalnya kita udah praktikan, ada experience nih, oh ternyata gini, gitu. Ya. Oke, jadi nanti ini boleh di apa namanya, ubah dengan disamakan dengan tangga naiknya ya, tinggal nyusun tangga turunnya, gitu. Jadi yang jelas ini sudah bisa milih instrumen. Nah ini kalau misalnya nggak yang digunakan, ini bisa Boleh dimatikan aja dimatikan. indikatornya. Gini. Jadi nanti misalnya ada yang kepencet, itu nggak ganggu suaranya. Atau kalau mau di delete juga bisa. Tinggal klik kanan, delete. Oh, Mana? udah Keliru, hilang. sorry. Malah di cloning. Maaf ya, keliru. Kepencet, sorry. Nah itu. Tadi yang cloningannya ini juga bisa di delete. Rada delay, maaf. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Andi. Ya, silakan teman online selanjutnya, Mbak Tri Damayanti. Silakan. Halo, Ya, halo. oke. Oke. Yang share screen itu harus dihentikan dulu, ya. Udah. Ya, udah. FL Studio. Ini do sama dengan D. Hmm. Suaranya nggak ini ya. Ada suaranya nggak? Harusnya ada. Share screen-nya pakai apa ya? Bentar. Samsung. Share sound di share screen Bentar. ada menu share sound. Diulang aja. Ya, sebelum share screen itu ada pilihan pojok kiri. Ada di kanan sekarang. Tadi Samsung, tadi cetak. Oh, sudah di apa yang ngarani? sudah. Coba, sudah bunyi. Nah, Bunyi? Oke. Ini tadi do sama dengan apa, Mbak D. Tri? Do D. sama D. Do sama dengan D, termasuk tangga nada crash atau mol? Crash. Crash. Berapa crash, Mbak Tri? 2. 2, ya. Pinter, tepuk tangan. Ini Terus udah, Bu. ini ya, ini bisa, oh Mas Isa, tadi yang di apa kursor saya bisa ikut campur. Oh ya, asisnya Mbak Tri tolong. Sudah? Udah. Oh ya, jadi gini, ini sudah bener apa jenenge instrumennya oke, eh, apa ini jenenge temponya oke. Terus bikin susunannya juga sudah oke, ketukannya juga udah pas. Nah tapi ada satu aja yang sebenarnya nggak apa-apa karena ini kan bunyi ya. Ini bunyi. Nah ini tadi mungkin Mbak Tri nggak sengaja ngeklik ini, ya nggak? Yang Ini lah, yang kayak F ini lah, sit, melengkung. Oh, iya, iya. Nah jadi suaranya kan agak toeng, toeng, toeng gitu nggak sih? Jadi ada gitunya. Nah tapi ya nggak apa-apa kalau misalnya saya memang pinginnya gitu, ya oke nggak apa-apa. Itu hanya apa ya tambahan informasi. Nah terus tapi kalau yang kepencet yang ini yang kayak S atau F ini ya itu nggak apa-apa karena dia masih bunyi meskipun suaranya agak beda. Nanti coba Mbak Tri coba. Oh iya ya misalnya ini nggak nyala nih. Loh kok nggak bisa? Oh bisa. Misalnya ini mati ya. Nanti coba bikin lagi di pattern 2. Jadi patternnya nanti di gini. Sorry. Nah ini ya di pattern 2 nanti bikin lagi. Oh ternyata bedanya antara tadi yang ada S-nya ini dengan yang nggak ada bedanya gimana? Nanti kan bisa dibandingkan gitu ya. Nah, terus yang perlu kita waspadai adalah ini jangan sampai kepencet nih, yang apa segitiga di pojok itu, segitiga pojok ini ya. Karena kalau ini kepencet, kalau kita bikin gini, ini nggak akan bunyi. Kalau ada ini segitiga pojoknya dia nggak akan bunyi.
Gitu. Jadi ini jangan sampai kepencet ya. Nah, harus gitu. Oke ya. Oke, Oke, terima terima kasih. kasih. Ya, terima kasih Mbak Tri Damayanti. Ya, selanjutnya Mas Faik. Monggo Mas Faik. Halo, tes. Masuk ke suara. Iya, iya. Masuk sorry. Silakan. Bentar. Screen, dokumen, display. Terus, share sound, ini, ya. Ini kelihatan. Ya, kelihatan. Ini saya juga kepencet kayaknya tadi ya. Ininya, Oke. apa namanya? Portamentonya kepencet tadi. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kan masih bunyi tadi yang seperti yang saya jelaskan ke Mbak Tri ya. Nah, Hanya saja dia bunyinya akan berbeda gitu. Atau ada jadi, toeng-toeng. ya meo-meo. Ada toeng-toeng gitu kan ya. Ya, Oke, yang penting nggak kepencet yang segitiga pojok itu. Mas Mas Faik bisa tadi mana Mas Ical yang share ini ya? Request. Oh ini. Saya share request tolong di ACC ya Mas Faik. terus ya boleh. Oke. Nah, ini kalau misalnya apa susunannya seperti ini, nah ini sebenarnya hampir mirip dengan yang susunannya Mas Handi tadi ya. Kalau Mas Handi tadi nggak ada jedanya, jadi dia tadi apa namanya lebih padat gitu ya. Jadi di sini tadi bikin oh sorry sorry. Eh. Maaf ya ini nggak rada delay. Nah tadi kan Mas Baik bikinnya kan di sini. Oh, Nah di sini ya. Jadi urut terus di sini gitu ya. Di sini. Nah gini kan. ya. Nah kalau punya Mas Faik ini semuanya ada jedanya. Jadi di sini ada jedanya, ada jedanya, ada jedanya dan seterusnya. Gitu ya rancak gitu ya, rancak podo kabeh gitu ya. Nah, Iya Bu. gimana Mas Faik? Yang perlu Kan kita boleh izin tanya Bu. gimana? Eh, Boleh izin tanya. Oh iya silakan silakan. Jadi kalau misalnya ini kan kita ada kepencet nih yang melengkungnya itu. Ini kalau mau diedit apakah memang harus dari awal lagi apa gimana? Kalau Iya, misal gitu. iya. Nggak, Kalau kalau nggak ini ada nggak tombol bisa, karena editornya ini ya? udah, iya dia kan kayak udah ada stempelnya di sini gitu kan ya. Iya, saya Heeh. nggak nemu tadi Kalau- nyari buat benerinnya. Iya iya, nggak apa-apa. Ini nggak usah dihapus. Nanti kan kita bisa bandingkan gitu ya dengan pattern yang lain. Ini patternnya di Mas Faik ini pattern 7 ini di sini. Oh itu kepencet kayaknya tadi. Jadi jadi ini Iya, 1, 2, 3 gitu kan. Ini sebenarnya nggak iya. usah diklik, nggak usah diklik tapi di scroll aja. Oke, Nah, di scroll, jadi Mas Baik bikinnya, tapi jangan lupa ini sebenarnya nggak apa-apa sih. nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, tapi kan nanti kalau misalnya mau bikin apa namanya nih pattern yang lain, nanti jangan sampai lupa. Loh, tadi aku bikinnya di pattern berapa ya? Oke, Gitu. Jadi ini pattern 7 ya dari bikinnya. Nah, misalnya nanti mau bikin lagi yang nggak ada apa S-nya ini ya. iya. Nah, ini nanti bikin aja di pattern yang lain. Misalnya di pattern 8, di scroll aja. Nah, di Oke. sini bikin lagi. Nanti bisa dibandingkan suaranya kayak apa sih bedanya? Gitu. Oke. Oke, yang pertama temponya udah pas nih 60. Terus bikin apa yang ngaran nih? Nah, bikin ketukannya, bentar. Bikin ketukannya udah pas ya. Jadi karena ini defaultnya ada 4 ketuk, 1 birama. Nah itu satu ketuknya berarti kan benar segini ya. 1, 2, 3, 4. Nah tapi susunannya ini kurang pas. Kenapa Oke. kok kurang pas? Ini Mas Faik menentukan do-nya sama dengan apa nih? Eh, Masih bingung. Kayaknya A ya itu. Bukan. Do sama Oh, dengan G dong. hmm, Do sama dengan G. Jadi kan ini ya. kan sudah ada urutannya. Ini G7. Bedanya apa sih dengan G6? Ini Nah, kan kita ketemu G lagi nih. Coba kita nah, bunyikan ya. G7 itu. begini. Apa itu? Nah, segitu ya. Ya. Nah, kalau G6 dia lebih rendah. Nah, G tadi G
gitu ya, tinggi banget ya. Hmm. Gitu. Nah, jadi nanti sebelum kita nyusun sesuatu, apa itu tandangan nada, apakah itu melodi, apakah itu akord dan seterusnya. Nah, itu kita cek dulu nih. Oh, ini suaranya di mana ya saya sukanya gitu. Misalnya, oh G7 ternyata ketinggian nih. Jadi, oh saya bisa coba di G6 atau G5 atau G4 gitu. Jadi kita harus cek dulu. Harus cek dulu suaranya biar nggak terlalu tinggi, tapi juga nggak terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, suaranya akan gereng. Misalnya gitu. Jadi suaranya akan horor ya. Contohnya nih, contoh ya. Contohnya kalau misalnya di ini, gini ya, range-nya yang di sini ya, jangkauan nadanya di sini nih gini, G. Nah, ini G2. Horor kan? Gitu. Jadi kita harus cek dulu sebelum menyusun. Gitu ya. Nah, terus gini Mas Faik, itu kan yang kalau misalnya menentukan do-nya sama dengan G, ini do sama dengan G. Nah, Iya. kalau kita buat polanya di sini pasti kan akan detek nih. Oh, ini nadanya G7 nih, ini A7, ini B7 dan ini apa nih? Yang sini apa nih? C crash lah. C crash 8. Nah, padahal kalau kita tentukan do-nya sama dengan G, seperti di materi yang di-share Mas Ical ya. Satu setengah ya turun. Jadi tangga nada do sama dengan G itu adalah tangga nada satu crash. Keluarga crash. satu crash. Satu crash itu berarti dalam susunan tangga nadanya ada satu nada yang di crash, yaitu F menjadi fis. Jadi berarti ini kan ada C-nya C crash nih, D-nya D crash, gitu kan? Berarti kan ini nggak sesuai. Kalau kita coba bunyikan, kalau susunannya gini ya, coba kita bunyikan nih. Ini suara apa ya, klotek-klotek gitu ya? Oh, suara ini ya? Metronom. Metronom, sorry. Tapi di sini suaranya jadi double ya, klotek, nggak tek gitu lah, karena delay kali ya. Gini. Nah, gitu ya. Jadi bunyinya tentu saja tidak sesuai dengan bunyi tangga nada mayor diatonis. Karena susunannya tidak sesuai dengan jaraknya tangga nada mayor diatonis. Jaraknya kan satu ke sini satu, lah ke sini harusnya setengah nih. Kemudian nanti satu. Nah, ini ke sini setengah. Gitu harusnya. Jadi jarak yang dimaksud ada jarak satu dan jarak setengah itu jarak antar nadanya. Bukan berarti ini kalau misalnya setengah, oh berarti ini ketukannya jadi setengah ketuk. Enggak, beda lagi. Ketuk itu enggak ada hubungannya dengan jarak nada. Misalnya jadi setengah gitu ya. Sorry, mana sih? Sorry. Jadi setengah gini ya? Enggak, bukan begitu. Ini ketukan enggak ada kaitannya. Kalau satu ketuk ya satu ketuk aja. Gitu kan? Jadi kalau yang dimaksud setengah adalah jarak antar nadanya. Jarak antar nada itu ya nada G ke A gitu. Itu kan antar nada. Jarak A ke B gitu maksudnya. Nah, jadi yang seharusnya dalam susunannya ini yang keras itu hanya satu Mas Aik, yaitu F. F-nya ini harusnya tuh fis. Tapi posisinya di sini, posisinya di C gini. Jadi coba perhatikan yang di catatannya ada atau yang materi yang di-share Mas Ical, ada nggak PDF-nya itu loh? PDF yang dari saya yang isinya tangga nada natural, tangga nada keluarga crash, tangga nada keluarga mol. Ada? Coba dicek dulu. Ya. Ada. Nah, Ini itu urutannya tangga nada satu crash coba yang sama dengan G. Nah, coba disesuaikan dengan itu. Coba. Satu setengah gitu ya, Bu? Yang G tapi, yang do-nya G kan do-nya macam-macam tuh. Ada yang do-nya G, ada yang do-nya G. Satu setengah itu turun gini atau? Sebentar. Ini loh, maksud saya tuh disesuaikan tuh do-nya kan G, ini sudah benar G. Ya. Re-nya apa? C-nya Re-nya? Re-nya? do re satu G A. Re-nya? Re-nya A. Terus mi-nya apa mi? Mi.
Ini B, apa? B. Oke. B, Fa-nya? C. Fa-nya C. Di sini apa nih? Ini C, crash lah. C crash. Harusnya dia di mana? Di, Berarti. di, Iya, di di sini ya? sini. Iya. Oke. Bentar. Coba kita perhatikan. Kalau dia jadi C ya, maka Ya. jarak antara do dan re itu kan satu jaraknya. Ada jedanya kan Mm-mm. di sini kan? Ini jeda ya. Mm-mm. Nah, kemudian re ke mi ada jedanya juga nih, karena jaraknya satu. Mm-mm. Nah, terus mi ke fa jaraknya setengah. Oke. Ini kan nggak ada jedanya nih, sehingga pojokannya ketemu ya, ini sama ini gitu. Ya kan? Ini jaraknya setengah. Nah, sekarang dilanjutkan nih. Sekarang solnya apa solnya? Ini pasti ya. Ini turun Solnya 3, D. D. A, D. Terus Nya lanya E, apa lagi? E. Lanya E. Itu F, C-nya? F crash, C-nya? baru ke G. F crash. F crash, betul. Terus kembali ke do. Do-nya apa? Do-nya G. Do-nya G. Ini. Apakah itu? Ya, G di situ. Berarti kalau yang kanan ini tinggal ngikutin ya? Tinggal menyesuaikan aja. Loh, loh kok gitu? Ya ini urut lagi no. Oh Bisa iya kan? salah. Salah, salah. Bisa, bisa. Siap, siap, siap. Ini. Ya, oke. Hmm. Ya. Ini akres. Salah no. Ini warnanya gimana nih? Ini. Ini Maksudnya dia? biasanya Ya. gitu ya. Oke, udah. Loh, loh. Ya. Sudah. Nah, Ya. Ini sama urutannya. Ini G, ini A, ini B. Terus hmm. ini C, D, E, fis, G. Gitu. Itu ya. Nah, jadi kita perhatikan ini jaraknya kan ini ke sini satu nih, satu, satu. Nah ini setengah, makanya dia jaraknya mepet gini, Hmm. ya kan? Karena jaraknya setengah. Ini jaraknya ke sini satu, satu, satu. Lah ini setengah, gitu. Nah sekarang coba kita bunyikan. Di- Oh kamu nih. oh, iya. Oke, nah bunyinya sudah sesuai dengan tangga nada kan? Tangga nada Ya. mayor diatonis. Hanya saja ini pilih range-nya terlalu tinggi gitu. Jadi Oh, suaranya tinggi. tinggi. Gitu ya. Oke, Ya. nanti bisa coba lagi di halaman yang lain gitu ya. Di misalnya di scroll aja, nanti bikin lagi. Tapi tolong diingat ini sudah benar. Jadi kalau bikin pola itu yang harus diperhatikan adalah list yang hitam ini gitu ya. Jadi misalnya Hmm. nanti kita mau ngubah jadi 3/4, kita tetap perhatikan ini apa biramanya ini gitu. Gitu ya Mas Baik ya. Siap. Udah Oke, jelas. oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang terakhir Mas Deniar Arjun. Silakan Mas Deniar. Loh, masuk suaranya. Masuk. Silakan share layar. Kok urung? Ya, masuk apa? Ya. Oke. Oke, Mas Deniar ini udah sama dengan apa Mas Deniar? Hmm, Best. Oke, udah sama dengan tes. Ya, silakan di play ini benar ya. Ini temponya udah benar. Terus iya benar. Oke. Tapi kok kamu nih ya? Oh, coba set sound Mas Deniar. Share sound. Bentar. Nah, Di stop dulu Mas, di stop reshare ulang. aku baru ini ya apa jenis digital online mana sih bingung. Terus tetap bingung ini. Interaksinya, Mas, interaksinya bingung. Ya, sudah. Ya, apa enggak? Oke, dari awal
sudah keluar Iya, suara. iya. Udah. Coba diulangi. Oke. Oke, ini sudah benar ya, Mas Daniel. Mas Daniel memang sudah kenal dengan FL mungkin? Belum. Cuma Oh, di belum. ini PDF-nya Oke. sesuai Oke. satu PDF. Iya. Bisa main musik ya kepada Mas Daniel? Sing main musik ini siapa ya? Bukan. Belum. Oh, Mbak Tri yang bisa main gitar ya? Iya bisa. Oh iya. Oke. Oke ya. Jadi ini Mas Daniel udah benar, temponya benar. Ini bikin apa namanya? Susunan tangga nadanya udah benar. Do sama dengan bass itu termasuk keluarga berapa mol, Mas Daniel? Dua kayaknya. Dua, ya. Dua mol. Nah, terus saya ingatkan lagi kalau di FL, meskipun kita itu niatnya ini kan nyusunnya bass ya, do sama dengan bass. Tapi FL tuh nggak deteksi nada mol. Jadi kalaupun kita menentukannya mol, nah yang terdeteksi tetap akres gitu ya. Ya makanya yang perlu kita pahami adalah kita harus hafal nih, bass itu sama dengan akres gitu. Nah terus ada nada yang lain misalnya ini ya ini apa gitu decres. Nah berarti decres itu maksudnya adalah apa jenis S gitu. Adalah E yang turun setengah kan sama saja. Jadi di sini itu maksudnya S gitu. Tapi kalau di FL memang gitu, dia nggak kenal, nggak ada mall ya, dia taunya crash gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa memahami itu. Nah terus apa nih ya? Wes udah deh kayaknya. Berarti kalau jaraknya itu berarti yang jarak atas bawahnya ini. Gini, iya. Jadi gini, eh, eh, saya kira jangan rancu memahami bahwa oh tadi kan yang apa namanya eh, mi ke fa itu kan setengah gitu ya, jaraknya setengah, bukan berarti setengah itu terus jadi ketukannya jadi setengah ketuk gitu. Coba ya, coba saya apa request ini request apa mouse remote controlnya coba di ACC. Nah, misalnya kita ya gini, nanti oke so nggak bisa ya, nggak bisa ya. Sebentar. Aduh, kemana ini Ki? Aduh, masih tahu? Ini masih jauh. Salah. Ya udah. Aduh, tak angin emang nggak usah wes, ya udah nggak usah lah. Gini lah, pokoknya saya jelaskan aja. Soalnya maaf ya ini delay, apa jenis kursornya ya, kursornya jadi delay, malah error tadi. Jadi intinya kita jangan salah paham, jangan salah paham kalau jaraknya setengah berarti ketukannya jadi ada yang setengah dong, tidak. Jadi tidak ada kaitannya ketukan dengan jarak antar nada. Gitu. Kalau kita deteksi jarak antar nadanya ya dari ini tadi dari do ke re itu satu, re ke mi itu satu. Nah kemudian mi ke fa itu jaraknya setengah. Nah sehingga ini kan nggak ada jedanya ya. Maka pojokannya mi dan fa ini ketemu di sini gitu. Terus ini jaraknya satu, maka ada jedanya gini, jaraknya satu. Nah si ke do jaraknya setengah, makanya dia juga nggak ada jedanya, sama seperti mi ke fa tadi. Itu ya. Berarti sudah bisa dipahami ya untuk Mas Deniar ya. Sudah. Oke. Tapi satu satu aja Mas Deniar catatannya dari saya. Jadi ini kan Mas Deniar pilihnya base 7 ya atau akres 7. Ya. Itu kalau menurut saya suaranya terlalu kenting ya. Kalau orang Jawa bilang kenting itu terlalu tinggi, terlalu apa namanya? Ya terlalu tinggi ketinggian. Jadi bisa nanti dicoba untuk di rodok turun gitu. Misalnya di base 5, di base 4 gitu bisa. Jadi biar suaranya nggak terlalu tinggi tapi juga nggak terlalu rendah. Itu ya. Ya. Terima Oke. kasih. Oke, terima kasih Mas Daniar. Oke ya. Alhamdulillah selesai pas jam songo. Oke ya, jadi sudah selesai praktik kita hari ini. Nah, sebenarnya tadi kalau misalnya kita sudah punya pengalaman menyusun, ternyata mengono ya, gitu ya.
Pertanyaan yang seperti itu. Nah, terus catatan kita yang perlu digarisbawahi adalah sebenarnya pola tangga nada kan semuanya sama. Entah itu apa jenis natural, entah itu keluarga crash, entah itu keluarga mol, itu sebenarnya sama. Sama semua. Nah, karena jaraknya sama. Jadi pasti posisinya di FL juga sama kan. Jadi ada jedanya tadi, ada jedanya, Mi ke Fa nggak ada jedanya. Terus si kedua ada jedanya. Yang pertama itu. Nah, yang kedua sebenarnya ada rahasia umum. Rahasia umum yang ada di FL ini. Jadi karena dia itu apa aplikasi gitu ya. Dia kan nggak manual ya sebenarnya kalau kita main gitar pun manual itu kalau misalnya kita ngakali kan bisa. Misalnya biasanya main di C, tapi kita nggak bisa main di yang lain. Ini kurang tinggi C nggak poin, nyanyi rendah banget gitu ya. Maunya lebih tinggi di D atau di E. Kita bisa ngakali dengan pakai kapo. Ya kan? Kapo kan tinggal digeser-geser gitu aja kan nadanya udah berubah gitu. Nada dasarnya udah berubah. Begitu juga kalau di keyboard kan kita nggak bisa harmoni manual tuh kita bisa main oh di C kurang tinggi tuh aku mainnya di E, ya wes dia langsung pindah ke E gitu ya. Jadi progresi chordnya nanti di E dan seterusnya. Nah di keyboard itu kan bisa diakali juga dengan mentranspos. Jadi di plus tik 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 gitu kan naik dan di tik, 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 turun. Nah sebenarnya di sini juga bisa. Jadi misalnya teman-teman apa yang ya? Aku sih kok lupa nanti. Misalnya teman-teman gini, alah angel banget sih menentukan apa namanya bass misalnya do sama dengan bass, do sama dengan A dan seterusnya. Kita bisa bikin di do sama dengan C. Nanti kan bisa diblok terus naik turunkan sesuai yang kita inginkan. Gitu ya, gampang kan sebenarnya. Tapi kenapa tadi saya pingin teman-teman nyoba satu-satu ya agar kita mempraktikkan yang kemarin kita kenali. Kan kita jadi mikir, oh ya ya kalau do-nya G berarti urutan selanjutnya apa? Gitu kan? Urutan selanjutnya apa? Jadi kita berkenalan langsung dengan FL, dengan bunyinya, dengan apa yang dipraktikkan di situ. Bukan hanya dengan teorinya saja. Kita praktikkan. Terus ada tapinya. Kalau nanti kita nyusun melodi, minggu depan kita praktik lagi ya. Nyusun melodi. Nah, kalau kita nyusun melodi, saya maunya yang sebelah sini di G gitu ya. Tak akalin ngono ya. Di sebelah sini main di B gitu. Oh, Kak Iso, aku mau diakali meneh, aku udah tahu. Mainnya di C. Ada tapinya. Syaratnya adalah bisa dinaikkan naik turunkan sesuka hati. Syaratnya kita harus tahu posisi do-nya di mana nih. Itu, posisi do-nya di mana dalam sebuah lagu. Itu syaratnya. Gitu. Karena kalau kita nggak tahu posisi do-nya, ya podo ae nanti kita kan nggak bisa tahu ini aku main di do sama dengan apa ya. Gitu. Padahal tidak semua lagu dimulai dengan nada do. Begitu juga tidak semua lagu dimulai dari ketukan pertama tadi. Ada yang di ketukan keempat kan? Ada yang di sinkopnya ketukan keempat misalnya gitu. Sinkop tuh gerakan naiknya. Kan satu ketukan turun dan naik kan? Jadi ini jatuhnya hitungan, ini sinkopnya. Gitu. Jadi kita harus tahu do-nya di mana. Nah misalnya lagu Indonesia Raya kemarin kan mulainya jadi nada mi. Di ketukan keempat nadanya mi lagi gitu kan. Mi, fa, sol, mi, re, re, do, sol. Nah do-nya ini kita harus tahu. Di mana nih do-nya? Kan ada do-nya tadi kan mi re re do sol gitu. Gitu. Gitu ya. Jadi saya kira itu. Terima kasih teman-teman sekalian sudah bersemangat untuk praktik. Dan saya juga berterima kasih teman-teman yang sudah bisa FL gitu ya, sudah mungkin tahu teori musik, tahu musik, bersabar mengikuti proses kita bareng-bareng. Minggu depan kita lanjutkan praktiknya membuat pola melodi. Jangan khawatir karena pengalaman pertama gitu kan kita butuh apa ya butuh penyesuaian lah. Jadi nanti kita bisa nyontek atau ngerepek not angka. Kalian kita bisa belajar not angka ya, baca not angka, nanti terus kalian kita tuliskan di situ. Nanti kalau teman-teman sudah nulis pasti ada experience-nya. Oh ternyata ini gitu. Oh itulah yang kita cari. Oh-nya itu ya. Jadi gitu. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.